kita dan kelas kita pada siang hari ini nanti akan kita record dan tentunya akan kita sebar nantinya melalui YouTube channel ataupun mungkin media sosial yang ada di Instagram ataupun Facebook yang ada di Smesco Indonesia, yang nantinya bagi teman-teman UKM yang lain yang tidak bisa berkesempatan untuk masuk dalam kelas ini bisa mengetahui kira-kira materi yang diikuti sekarang apa dan kira-kira tanggapan teman-teman dan masukan-masukan ataupun pertanyaan akan bisa juga diketahui oleh teman-teman yang lain yang tidak bisa mengikuti kelas pada siang hari ini. Oke, kami buat dulu. Dan siang hari ini adalah sesi ketiga dari sebelumnya kita sudah ada 2 sesi dan ini adalah sesi ketiga dengan tema yang masih sama dan pembicara kita yang masih sama, yaitu temanya dampak COVID-19 terhadap industri fashion dengan pembicara kita Mas Sadikin. Selamat siang, Mas. Halo, selamat siang semuanya. Ya, beliau merupakan salah satu pemerhati di bidang fashion, praktisi juga, dan tentunya Mas Sadikin ini tidak asing lagi di mata kita dengan karya-karya beliau yang sudah begitu luas, salah satunya yang seperti kami share di infogroup kemarin di 11 ID itu ada classroom juga tentang kelas bisnis, tentang kelas yang berhubungan dengan fashion dan bulletin-bulletin yang beliau keluarkan seputar di bidang fashion juga tentunya. Nah, beliau merupakan jurusan jurusan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pajajaran. Nah, beliau merupakan orang yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial, budaya, dan politik, dan tentunya terhadap fashion, dan lebih dari 10 tahun telah meneliti tentang bidang ekonomi di pedesaan dan 7 tahun lebih sebagai konsultan konten manajemen sistem dan e-commerce, pasang surut menjalani startup, media, jurnalis online store, hingga media fashion dan juga lifestyle. Nah, bagi teman-teman yang bergelut di bidang industri fashion pasti sudah kenal sekali dengan beliau dan akrab sekali dengan beliau tentunya. Nah, pada saat ini beliau akan menyampaikan tema dampak COVID terhadap industri fashion, dan tentunya juga kami sampaikan bahwasanya kegiatan ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh Smesco Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk memberikan beberapa informasi dan mencoba memberikan media bagi teman-teman pelaku industri khususnya di bidang fashion untuk bisa dipertemukan dengan para ekspertis kita, karena di saat ini Smesco bukan hanya istilahnya mempertemukan teman-teman dengan ekspertis kita di bidang fashion saja, tapi juga ada di bidang kuliner, bidang craft juga ada, pembiayaan dan online marketing juga ada. Nah, itu nanti bisa teman-teman semua lihat di Facebook atau medsosnya Smesco, apa kira-kira kegiatan-kegiatan dan program-program yang kita munculkan, termasuk juga program dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oke teman-teman semua, mungkin langsung saja kita dengarkan pemaparan siang hari ini dari Mas Sadikin, yaitu sesi ketiga, dan kepada Mas Sadikin kami persilakan. Makasih Oki. Selamat siang untuk semuanya. Selamat bertemu dengan saya di kesempatan siang ini. Kita hari ini akan membahas satu topik. Oh ya, sebelum lupa, nanti kalau misalnya ada gangguan koneksi di miss call aja ya, biar saya ngeh ada pesan. Oke, siap Mas. Oke, hari ini saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, tadi Ongki sudah cerita sedikit. Kita akan langsung saja membahas satu topik yang menurut saya paling tidak ini topik yang sangat penting hari ini, yaitu dampak COVID terhadap industri fashion. Nah, saya akan mencoba mengulas sebelum masuk nanti ke dampaknya seperti apa. Saya akan sedikit mundur ke belakang untuk lebih mengenali sebetulnya industri fashion itu sisi pentingnya seperti apa. Ini hanya gambaran aja untuk melihat bahwa
kontribusi industri fashion terhadap ekonomi itu cukup besar, sehingga ketika muncul krisis seperti sekarang, dampaknya pun sangat besar, mengguncang sektor industri ini. Oke, mari kita lihat krisis yang kita hadapi hari ini dibandingkan dengan misalnya krisis yang terjadi di masa-masa sebelumnya, katakanlah kita bandingkan dengan krisis ekonomi. Krisis COVID ini cukup sangat ekstrim dibandingkan krisis ekonomi. Karena kalau kita menghadapi krisis ekonomi, praktis soal ekonomi yang muncul, banyak PHK, kemudian nilai mata uang rupiah anjlok dan seterusnya. Nah, di krisis COVID ini nggak cuma sekedar ekonomi, tapi juga menghambat semua pergerakan aktivitas yang kalau di krisis ekonomi itu bisa terjadi. Kita sekarang praktis menjadi penjara rumah ya, menjadi penghuni penjara rumah yang sulit untuk bergerak, yang itu tidak terjadi misalnya dalam kasus dalam masa krisis ekonomi. Nah, kondisi yang mengharuskan kita menjaga jarak, kemudian mengurangi pergerakan, bahkan sampai satu titik yang sangat ekstrim, lockdown, yang tidak memungkinkan kita bergerak kemana-mana, itu mempengaruhi bukan cuma keseharian kita, tapi juga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini sangat besar dampaknya terhadap industri fashion yang kita tahu banyak melibatkan orang. Kalau kita lihat misalnya, kalau kita lihat industri fashion saat ini paling tidak sampai tahun 2019 menurut satu laporan yang dibuat oleh Business of Fashion, nilai ekonomi dari industri fashion ini mencapai 2,5 triliun dolar. Kemudian mempekerjakan jutaan orang. Artinya, ada begitu banyak orang yang sangat tergantung terhadap industri fashion. Nah, ketika ini terguncang, maka rembetannya itu dari mulai hulu sampai hilir terpengaruh. Terlebih lagi kita tahu bahwa ada banyak bahan-bahan pakaian dibuat di Cina, produksi dibuat di Cina, itu sangat berpengaruh terutama terhadap brand-brand besar yang produksi pakaiannya dilakukan di Cina dan negara-negara berkembang seperti Vietnam, Indonesia, Bangladesh, India. Nah, itu sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah, ketika pandemik ini terjadi, siapa sebetulnya yang paling pertama terkena dampak kalau dalam industri fashion, dan saya pikir juga terjadi dalam sektor industri yang lain. Kalau kita identifikasi dampak pertama yang bisa kita lihat setelah COVID ini merebak menjadi, sebentar. Oke. Kawan-kawan bisa lihat semua ya slide-nya. Saya mau memastikan dulu. Halo? Ada yang bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Slide-nya bisa dilihat ya tadi? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, ini adalah saya hanya mengemukakan beberapa kejadian penting dalam skala industri fashion global. Ketika wabah COVID-19 merebak ke seluruh dunia, kemudian pergerakan orang juga harus dibatasi, kontak orang harus dibatasi. Yang pertama kali kemudian terkena dampak adalah toko-toko pakaian itu dipaksa untuk tutup karena untuk menghindari penyebaran COVID. Jadi kalau kita lihat sejak Januari, Februari, Maret
Misalnya, yang pertama langsung terkena dampak adalah banyaknya toko pakaian yang tutup, dan ini cukup cukup besar. Eh, hampir di seluruh dunia, toko-toko pakaian memutuskan untuk tutup. Pada awalnya mereka menerapkan kebijakan 2 minggu untuk tutup, ternyata dalam perkembangannya dan COVID terus merebak, sampai sekarang malah justru semakin banyak dan memperpanjang masa tutup. Nah, yang toko tutup, kemudian kalau kita lihat beberapa event fashion secara global, itu yang paling terkena dampak adalah penyelenggaraan Fashion Week. Hampir semuanya dibatalkan untuk Fashion Week ke depan. Beberapa event penting yang dalam industri fashion juga batal. Fashion show. Nah, dampak ini bukan hanya dirasakan oleh merek fashion yang masuk dalam kategori high street, fast fashion, kayak misalnya Zara yang kita tahu, kita cukup akrab ya, Zara, H&M, Uniqlo. Tapi juga brand-brand besar yang brand-brand merek-merek kategori barangnya itu di kategori lux. Jadi semuanya terkena dampak. Jadi kalau ditanya siapa sebetulnya yang terkena dampak COVID-19 di sektor fashion, itu mulai dari para pelaku UKM sampai ke merek-merek fashion global yang berada di bawah konglomerasi perusahaan fashion juga terkena dampak. Nah, dampak pertama ketika toko tutup, maka yang menjadi korban pertama adalah para pegawai di toko, kemudian mereka yang bekerja di sektor garment, praktis, kalau tidak di PHK, mereka dirumahkan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sejak COVID merebak, itu penjualan fashion secara global itu anjlok sampai 24-40%. Nah, yang terjadi bukan hanya karena toko tutup, penjualan menurun, tapi juga di saluran online shop, e-commerce juga mengalami penurunan. Kalau saya dapat informasi dari kawan-kawan di Jakarta, misalnya yang punya merek fashion menggunakan saluran online, itu penurunannya sejak pemerintah mengumumkan darurat kesehatan, itu menurun sampai 50%. Nah, saya belum mantau lagi sekarang kondisinya seperti apa. Tapi yang jelas, baik saluran penjualan online maupun offline mengalami penurunan. Walaupun online ini masih menjadi harapan untuk saat ini, salah satu alternatif yang bisa kita bisa kita harapkan untuk mengurangi tekanan dampak itu adalah di saluran online. Nah, di sini kelihatan bahwa kelompok paling rentan dalam industri fashion yang terkena dampak COVID itu yang pertama adalah kaum buruh pabrik dan toko. Kita melihat misalnya sekarang di Jakarta aja ada ribuan korban PHK yang mengajukan bantuan ke Kementerian Tenaga Kerja. Itu dampak yang langsung terasa ya. Nah, itu dampak yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Nah, kemudian kita coba lihat apa sih persoalan umum yang banyak dihadapi oleh merek fashion atau para pelaku UMKM di sektor fashion akibat merebaknya COVID-19. Yang pertama kita rasakan, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan sekarang, itu pembatasan pergerakan, kemudian jarak sosial, itu mempengaruhi operasionalisasi bisnis, itu sudah pasti. Beberapa perusahaan menerapkan rotasi pekerja. Ada juga yang memutuskan untuk menghentikan sementara atau memberhentikan secara permanen. Nah, kebijakan jarak sosial, social distancing, kemudian sekarang kalau di Jakarta itu penerapan PSBB itu akan mempengaruhi operasionalisasi bisnis. Dalam titik yang ekstrim kan orang tidak bisa lagi bekerja. Sementara kalau di sektor fashion ada bidang-bidang yang bisa dikerjakan jarak jauh dan ada yang harus dikerjakan orangnya datang. Ini jadi persoalan. Kemudian hambatan rantai pasokan. Ini terkait dengan supply bahan baku, kemudian pengiriman ke konsumen, semuanya pasti akan terganggu.
Apalagi kalau bahan-bahan yang kita pakai misalnya semuanya bahan impor dari Cina, itu jelas punya hambatan yang lebih besar dibandingkan UKM yang menggunakan bahan lokal. Penjualan sudah saya singgung tadi pasti akan terjadi penurunan, stok menumpuk, permintaan menurun. Karena kalau kita lihat perilaku belanja orang sekarang setelah dampak COVID, orang nggak lagi praktis tidak memperhatikan masalah pakaian. Mereka konsentrasinya adalah bagaimana mengumpulkan bahan makanan pokok dan bagaimana bisa membeli alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan. Ada perubahan pola belanja ketika COVID merebak. Konsentrasi orang lebih pada upaya untuk memenuhi kebutuhan primer. Nah, terlebih lagi dalam kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang, orang akan mendahulukan kebutuhan primer. Kemudian saluran pemasaran. Untuk kawan-kawan UKM yang basis penjualannya secara offline, praktis dengan kejadian COVID, mungkin penjualannya 0%, 0 gitu ya. Karena toko tutup, tidak ada lagi penjualan. Nah, saluran pemasaran terganggu, terutama untuk UKM-UKM yang mengandalkan bisnisnya dari penjualannya secara offline. Mungkin harus dipikirkan ke depan bagaimana memigrasikan dari offline ini ke online. Walaupun online tidak menjamin secara normal, tapi paling tidak mengurangi beban yang kita hadapi sekarang. Nah, terus yang keenam, kalau di industri fashion ada beban musiman. Yang saya maksud beban musiman adalah biasanya kalau satu merek fashion itu dalam setahun mereka harus mengeluarkan paling tidak 2 koleksi dalam setahun. Itu spring summer dan fall winter. Spring summer itu antara bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Kemudian kalau fall winter itu bulan Januari, Februari. Nah, karena terjadi COVID, semua barang yang diproduksi pada fall winter beberapa bulan ke belakang ini praktis tidak bisa dilempar ke pasaran. Sementara dihadapkan pada jadwal sekitar mulai bulan Juni itu mereka harus sudah memproduksi koleksi untuk fall winter. Nah, ini semuanya macet. Praktis di industri fashion secara global acara-acara seperti Fashion Week mungkin libur sampai akhir tahun mengingat kondisi yang tidak pasti. Nah, 6 persoalan itu kalau dalam konteks Indonesia itu menjadi lebih berat karena kalau kita melihat penanganan dari pemerintah misalnya dalam menanggapi pandemi COVID ini relatif terlambat. Ya. Kita baru menyadari bahwa penyebaran wabah ini belakangan. Jadi ada banyak hal yang tampaknya terlambat. Kemudian kebijakannya pun belum solid. Beberapa kebijakan untuk membantu penanganan masalah ini juga baru di level pernyataan, belum menjadi satu kebijakan yang sifatnya implementatif. Nah, ini kondisi yang penuh ketidakpastian ini semakin memperparah kondisi, semakin memberi beban terhadap 6 hal yang saya kemukakan tadi di atas. Ini menambah berat. Karena kenapa saya bilang berat? Karena kalau kita tidak cukup punya informasi perkembangan terkini, kita pun akan sulit untuk membuat keputusan bisnis yang mau diambil. Karena semuanya serba tidak pasti. Nah, terlepas dari penanganan yang bisa dibilang agak telat, pertanyaannya adalah, dengan kondisi seperti sekarang, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai pelaku bisnis fashion, oleh UMKM fashion? Saya menyarankan paling tidak ada 2 hal yang harus selalu diingat dan harus terus dicermati. Pertama adalah mencermati dan menilai situasi dan kondisi eksternal. Yang saya maksud dengan kondisi eksternal itu tadi yang sudah saya singgung. Bagaimana sih sekarang perilaku konsumen belanja? Itu kita harus cukup tahu pasti, karena dengan tahu pola belanja orang, kita pun menjadi tahu apa yang harus dilakukan untuk merespon
perkembangan yang terjadi. Terus kebijakan pemerintah harus dipantau, apalagi yang terkait dengan dukungan untuk UMKM dalam menghadapi COVID. Kebijakan itu penting diketahui sehingga kita tahu kebijakan mana yang bisa membantu kelangsungan bisnis kita, mana yang bisa diakses, bagaimana cara mengaksesnya. Nah, kalau kita sudah cukup mencermati situasi dan kondisi eksternal, kemudian kita lihat perkembangan eksternal ini dampaknya apa terhadap kondisi internal perusahaan kita. Apakah misalnya kondisi sekarang itu tidak mendukung untuk mempertahankan tenaga kerja atau masih bisa disiasati dengan bukan PHK misalnya atau merumahkan sementara. Intinya adalah kita harus cukup tahu faktor eksternal apa yang akan mempengaruhi kinerja operasionalisasi perusahaan kita. Terus kemudian hitung dampaknya. Kalau misalnya katakanlah di Jakarta terjadi lockdown, apakah mungkin perusahaan saya masih bisa beroperasi? Apakah mungkin perusahaan saya masih bisa mengerjakan produksi atau melakukan pemasaran? Nah, itu kan sangat tergantung dari kondisi eksternal, dan kondisi eksternal ini tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa lakukan adalah mencermati apa yang terjadi di luar perusahaan kita. Terus hal yang juga harus diperhatikan di internal adalah harus terus berkomunikasi dengan tim kerja kita, dengan pekerja kita. Mengkomunikasikan bukan hanya mengkomunikasikan kondisi COVID sekarang, tapi juga mengkomunikasikan apa yang akan dilakukan dalam kondisi sekarang, sehingga semua tim kerjanya bisa mengerti. Terus yang kedua, juga harus berkomunikasi dengan konsumen. Walaupun kita dalam tekanan, tetap komunikasi itu kita harus selalu terkoneksi dengan pelanggan. Kemudian coba rencanakan untuk memikirkan saluran pemasaran ke ranah digital. Karena kalau pemasaran offline praktis sekarang ini sangat berat. Jadi yang biasa melakukan penjualan secara offline, pikirkan cari alternatif untuk memperluas pemasaran ke kanal online. Terus juga perhitungkan dalam kondisi sekarang kira-kira apakah kita masih ada pemasukan, kalau ada diidentifikasi pemasukan dari mana saja, kemudian juga perhitungkan dalam kondisi sekarang apa yang harus kita keluarkan. Kalau ternyata kita harus mengeluarkan untuk membayar kredit ke bank misalnya, coba cari informasi beberapa kebijakan untuk meringankan kredit debitur. Nah, itu kan berhubungan dengan kebijakan. Nah, kalau kita sudah cukup tahu kondisi eksternal mempengaruhi kondisi internal, barulah kita membuat rencana tindakan. Untuk menghadapi kondisi seperti sekarang, tindakan apa saja yang paling tepat dilakukan terhadap perusahaan kita. Nah, kalau saya merekomendasikan apapun yang dibuat, kebijakan itu selalu berpegang pada prinsip bahwa melindungi bisnis adalah melindungi manusia. Artinya, yang pertama harus kita lakukan adalah melindungi para pekerja kita. Karena tanpa mereka, bisnis kita tidak akan berjalan. Sebesar apapun modal yang kita punya, sebaik apapun planningnya, tanpa ada orang yang mengerjakan tidak akan berjalan. Jadi, fokuskan perhatian utama pada tenaga kerja. Fokuskan pada kesehatan mereka, kemudian pikirkan bagaimana cara membuat sistem kerja yang sesuai dengan kondisi sekarang. Mau tidak mau kita harus membuat SOP baru, mengatur pekerjaan baru yang bisa menjamin tenaga pekerja bisa bekerja, tapi dalam kondisi yang juga terlindungi kesehatannya. Kemudian rencana tindakan untuk rantai pasokan. Katakanlah misalnya bahwa bisnis kita ini sangat tergantung bahan impor. Coba pikirkan untuk mencari substitusi di dalam negeri. Bisa bahan yang serupa, yang sama, atau bahan yang pengganti yang mirip. Yang paling realistis adalah mencari substitusi yang aksesnya tidak terlalu sulit.
kemudian saluran pemasaran dikembangkan, dan selalu mengecek, selalu bisa memperhitungkan kira-kira dalam 3-9 bulan ke depan kita akan dapat pemasukan dari mana dan apa yang harus kita keluarkan, sehingga kita bisa berhitung kalau ternyata sumber dayanya terbatas, bisa memperhitungkan dari kemana saya harus mencari sumber daya untuk menutupi kebutuhan pengeluaran di saat penerimaan kecil gitu. Nah, paling tidak itu ada 4 hal yang mesti kita perhatikan ketika kita membuat rencana tindakan. Pertanyaannya lagi, berapa lama kita membuat planning ini? Kalau saya menyarankan coba membuat rencana tindakan itu dalam kondisi yang terburuk. Artinya, kita harus merencanakan dan memperhitungkan apakah bisnis kita akan untuk memperhitungkan mempertahankan bisnis kita itu paling tidak 3-9 bulan ke depan. Kita asumsikan bahwa kondisi ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Maka perhitungan-perhitungan untuk mempertahankan bisnis berjalan sampai akhir tahun itulah yang menjadi pekerjaan rumah kita untuk memperhitungkan resource-nya adakah. Kalau misalnya tidak ada, bagaimana kita menutupi kebutuhan resource. Kemudian kita juga lihat dalam rentang waktu 9 bulan, kalau saya mengakses beberapa kebijakan bank, kebijakan pemerintah, apa yang harus dilakukan untuk itu, sehingga bisa bertahan sampai paling tidak 9 bulan ke depan. Nah, kurang lebih seperti itu hal-hal yang penting saya kemukakan. Ini sebetulnya lebih ke pedoman umum, bagaimana mengimplementasikan dan operasionalkan itu sangat tergantung dari kondisi setiap perusahaan. Karena setiap UKM pasti punya persoalan yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Beda produk, beda model bisnis juga punya permasalahan yang berbeda. Tapi yang jelas, 2 hal yang saya kemukakan tadi adalah penting untuk selalu diperhatikan, karena 2 hal itulah yang bisa kita gunakan untuk merumuskan rencana tindakan ke depan paling tidak sampai akhir tahun 2020. Oke, mungkin itu Ki yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Sadikin. Sorry, tadi saya sempat hilang karena internetnya juga lagi bermasalah ternyata. Nah, ini salah satu kendala juga ketika kita melakukan talk show ataupun konsultasi melalui media online, ya ini salah satu jadi kendala juga sebenarnya. Yoi. Oke Mas, sebelum kita menampung nih dari teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan chat secara global yang ada di posisi bawah. Nah, sebelum itu mungkin mengulas kembali Mas, kemarin kita sudah ngebahas beberapa keluhan-keluhan juga dari teman-teman yang pelaku industri fashion khususnya di sesi 1 dan kedua. Nah, rata-rata teman-teman terutama dengan adanya wabah COVID ini, tentu wabah ini datang dan masuk ke Indonesia ini tanpa diduga dan tanpa ada persiapan sama sekali. Nah, tentunya teman-teman yang sudah sebagai pengusaha tentunya istilahnya melihat dalam jangka panjang, ada beberapa event fashion yang akan diikuti, ada kegiatan-kegiatan besar, pameran atau apalah namanya, dan tentunya juga stok untuk hari-hari besar seperti Lebaran. Rata-rata teman-teman sudah menstok secara banyak tentunya di mereka gitu. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini tentu pasti akan menghambat untuk yang pertama pemasaran. Dan yang kedua adalah penumpukan barang yang sudah dibuat jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Namun sekarang semua sudah bertumpuk. Nah, kendala dari teman-teman ini adalah bagaimana untuk proses ke depan. Nah, tentunya proses untuk pemulihan COVID ini sendiri pasti akan cukup lama tentunya. Nah, kadang teman-teman membuat inisiasi untuk membuat sebuah fashion atau model dari produk mereka itu menyesuaikan dengan tema yang ada pada kondisi yang akan mereka buat. Nah, kira-kira tips apa nih Mas yang bisa disampaikan buat teman-teman? Yang pertama dengan barang yang sudah menumpuk, kira-kira untuk pemasarannya bagaimana, dan solusinya harus bagaimana, karena bagaimanapun teman-teman semua yang punya karyawan juga harus dirumahkan.
namun bagaimanapun juga atas nama jerih payah karyawan juga harus dibayarkan, terutama ini mau Lebaran, THR juga harus dibayarkan juga. Kira-kira apa tipsnya Mas untuk teman-teman ini Mas? Terima kasih. Saya mencoba merespon. Kalau ini persoalannya kan, persoalan beratnya adalah kita punya barang, tidak ada yang menyerap. Sementara kalau kita berhenti berproduksi, pekerja akan berhenti. Artinya mereka dirumahkan, dan dirumahkan pun ini punya konsekuensi. Apakah kita merumahkannya tanpa gaji atau dengan gaji, itu juga jadi persoalan lain. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan saat ini, kita fokus pada apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita punya stok banyak, maka fokusnya adalah bagaimana mengeluarkan stok itu sehingga ada pemasukan uang yang bisa digunakan untuk produksi selanjutnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dalam kondisi sekarang kita bisa jualan? Langkah paling sederhana adalah, dan saya pikir ini platformnya juga sudah cukup banyak, manfaatkan kanal online. Terus yang kedua juga yang lebih penting adalah memperhatikan target market kita. Perhatikan segmen pelanggan kita. Segmen pelanggan kita ini sekarang sedang apa gitu. Terus juga harus diingat bahwa sejak COVID ini, intensitas orang menggunakan saluran online itu semakin tinggi. Karena orang di rumah, tidak ada aktivitas, maka mainnya ya di internet. Nah, ini sebetulnya ini jadi salah satu peluang ketika orang lebih banyak berinternet, maka saluran online bisa dijadikan alternatif yang mudah-mudahan itu bisa direspon dengan baik. Itu satu, memperluas saluran penjualan ke online. Tapi juga tolong digarisbawahi bahwa saluran penjualan online itu sangat beragam. Yang pertama harus dilakukan adalah coba identifikasi dan tentukan saluran penjualan online apa yang cocok dengan produk yang kita jual. Yang cocok dengan segmen pelanggan kita. Sehingga apa yang kita jual itu akan sesuai dengan kena sampai ke target marketnya. Terus kemudian perhatikan juga bagaimana mengkomunikasikan produk kita. Mungkin dulu kalau kita jualan adalah yang ditonjolkan bagaimana menunjukkan ke pelanggan bahwa produk kita ini paling bagus. Mungkin saat ini tidak cukup sampai di situ. Harus ada nilai lain yang bisa menarik minat pembeli. Misalnya nih, contoh paling gampang, bagaimana mengkomunikasikan usaha kita ke konsumen. Saat ini orang sedang sedang mengalami kebosanan karena harus di rumah, maka mungkin memberikan tips-tips yang berhubungan dengan keseharian mereka itu juga menjadi cara komunikasi agar mereka tetap terkoneksi dengan kita. Jadi jangan cuma fokus ke penjualan produk saja. Terus juga memberi insentif yang menarik mereka untuk membeli. Ada banyak alternatif, ada banyak cara untuk memberi insentif. Entah itu memberi pelayanan yang pelayanan gratis, pengiriman misalnya. Contohnya saya kasih contoh misalnya di Jakarta, Sari Roti itu sekarang melayani pesanan langsung ke rumah dan mereka tidak memberi tanpa ongkos. Jadi mereka langsung kirim langsung. Nah, itu kan cara-cara yang dalam kondisi normal tidak pernah terjadi. Itu. Terus yang kedua, kalau kita di kanal online juga manfaatkan mungkin mulai membangun kolaborasi dengan orang-orang yang biasa melakukan dropshipper atau reseller lewat online. Jadi fokuskan ke kanal online, tapi pilih kanal online yang cocok dengan segmen pelanggan kita dan target kita, dan cocok dengan produk yang bisa kita jual. Terus kemarin muncul pertanyaan, apakah mungkin misalnya membuat sesuatu di luar produk kita
mengingat permintaan banyak. Contohnya misalnya APD gitu ya, pakaian untuk pelindung. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk setidaknya mengurangi beban kita menghadapi kondisi sekarang. Apapun yang bisa diproduksi dan itu relevan dengan kebutuhan pasar bisa direspon dengan baik kalau memang pasarnya ada. Mungkin itu sementara, Ki. Oke, baik Mas. Sepertinya teman-teman ini sudah ada yang bertanya. Mungkin untuk yang pertama saya coba bacakan dulu. Dari Mas Fikrah Rianda Saputra. Pertanyaannya, lebih baik mana menggunakan media sosial atau web e-commerce? Yang kedua, untuk produk fashion, seberapa penting ikut fashion show? Dan yang ketiga, adakah contoh financial planning yang baik untuk melakukan industri fashion? Dan yang keempat, jika kita mau membuat survei untuk membuat rencana ke depan, survei apa saja yang penting dilakukan? Sepertinya mungkin langsung dijawab aja Mas, karena ada 4 pertanyaan langsung. Oke. Mungkin pertanyaan ini juga berguna untuk kawan-kawan yang lain. Pertama, ini saya coba jawab pertanyaan pertama ya. Lebih baik mana menggunakan media sosial atau e-commerce? Tidak ada yang lebih baik, dua-duanya harus dikerjakan. Gini, saya jelaskan bagaimana bedanya e-commerce misalnya dengan media sosial. E-commerce pun bisa dibagi dua ya. Apakah e-commerce yang platform e-commerce seperti Tokopedia, itu satu cara, atau e-commerce yang memang kita membuat e-commerce sendiri untuk produk kita sendiri. Nah, kalau saya menyarankan, kalau misalnya punya sumber daya, semuanya memang harus kita miliki. Pertama, biasanya kalau saya mengajarkan ke mahasiswa di fashion business itu, langkah pertama untuk pemasaran dan untuk menarik perhatian orang adalah mereka harus membuat website, belum e-commerce ya, website sederhana untuk menampilkan koleksi pakaian mereka. Sehingga orang tahu keberadaan merek kita. Orang sekarang kalau mendengar satu merek kan tangannya langsung ke handphone buka Google gitu ya. Nah, kalau kita punya website, begitu orang masukin merek kita, itu akan keluar gitu. Dan itu akan istilahnya membangun brand awareness, kesadaran orang terhadap merek kita. Nah, tinggal dipertimbangkan aja. Apakah sekarang punya sumber daya untuk membangun e-commerce sendiri, atau bisa saja membuat website sederhana untuk memperkenalkan produk kita, tapi untuk jualannya kita bisa menggunakan platform e-commerce yang tersedia. Shopee, Zalora, Lazada, kemudian Tokopedia, Bukalapak, itu bisa digunakan sebagai saluran untuk penjualan ya. Nah, media sosial, pertanyaannya, apakah media sosial penting? Media sosial adalah perantara. Sebetulnya media sosial adalah perantara. Kita perantara untuk berkomunikasi antara kita dengan pelanggan itu lewat media sosial. Nah, media sosial sendiri sebetulnya fungsinya bukan tempat untuk jualan, tapi media untuk berkomunikasi. Nah, sebaiknya kalau untuk jualannya memang ada saluran sendiri lewat e-commerce. Dua-duanya penting, dan standarnya sebuah bisnis harus punya itu. Punya website resmi sendiri, apalagi fashion, kita bisa menampilkan koleksinya di situ, dan kita bisa memperkenalkan brand kita ini kelebihannya apa kan lewat website. Nah, terus kita punya kanal penjualan, bisa lewat marketplace, bisa di toko kita sendiri. Media sosial itu adalah untuk memperantarai antara pelanggan dengan kita. Karena kan orang lebih banyak main di media sosial. Jadi media sosial ini fungsinya adalah mengantarkan pelanggan ke produk kita. Itu pertanyaan nomor 1 ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, untuk produk fashion seberapa penting ikut fashion show? Oke. Seberapa penting? Tidak terlalu penting kalau saya harus jawab. Kayak gini. Fashion show itu, kita balik ke sejarah. Kenapa orang fashion show? Fashion show adalah media untuk jualan. Fashion show yang bisnis, itu yang datang ke fashion show, itu bukan teman atau tetangga.
atau mungkin satu RW diajak nonton fashion show gitu. Fashion show bukan hiburan, tapi fashion show adalah media untuk pemasaran, media untuk branding. Jadi kalau fashion show yang benar, itu fashion show yang dihadiri jurnalis, fashion show yang dihadiri oleh buyers, fashion show yang dihadiri oleh editor. Fungsinya untuk memperkenalkan koleksi kita ke publik. Jadi garis bawahi, fashion show bukan untuk hiburan, tapi memperkenalkan koleksi pakaian kita ke publik. Harapannya itu diliput oleh media, diberi penilaian oleh editor, sehingga koleksi kita ini dikenal oleh publik. Nah, itu. Jadi seberapa penting untuk saat ini tidak penting. Jadi lebih baik kalau punya uang jangan untuk fashion show, lebih baik untuk pemasaran, produksi, memperluas kanal pemasaran. Fashion show nomor sekian. Dan fashion show kalau cuma dilihat oleh teman-teman sendiri dan mereka nggak beli kan rugi ya. Jadi lebih baik itu di nomor 2 kan, lebih baik memperluas pemasaran. Oke, terus adakah contoh financial planning? Sebetulnya ada, cuma mungkin ini bahasannya harus bahasan sendiri kalau untuk fashion. Tapi saya harus mungkin sedikit saya ulas ya bahwa kalau kita memang punya fokus pada fashion sebagai sebuah brand, katakanlah kalau saya punya brand, maka konsekuensinya setiap tahun saya harus mengeluarkan koleksi paling tidak 2 kali. Koleksi yang normal dalam kalender fashion itu spring, summer, fall, winter. Nah, itu jadwal itulah, dari situlah titik pijak kita merencanakan, membuat rencana keuangan. Kapan kita membuat koleksi, kapan kita membuat konsep, kapan kita memperkenalkan produk kita ke publik,